Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sobat 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 Coba coba cender. candi. Iya, Iya. ulang Pak. Nggak usah, nggak apa-apa. Gak Bikin aja apa-apa. dia. Siapa Ulang Ibu? ulang. Saya. Saya Yanti. Dan saya Pujo. Sobat Cendekia, kembali lagi bersama podcast Bikin Pintar. Bikin pintar. Nah, jadi apa Bu? Santai aja. Kita ini ya ngebahas hal yang mungkin akhir-akhir ini Sobat Cendekia sempat nonton di TikTok atau mungkin di media lain ya. Ini soal mindset ya. Lu punya uang, lu punya kuasa. Tapi kita nggak ngebahas soal uang dan kuasa, tapi kita akan ngebahas soal mindsetnya Bu Yanti. Mindsetnya. Mindset. Nah, banyak mindset ya sebenarnya, ada banyak mindset di dunia ini. Mungkin saya juga nggak tahu, nggak paham apa aja. Tapi kita hari ini akan bicara tentang dua mindset yang menurut kita itu sangat penting ya Bu Yanti. Oh, sangat menentukan. Sangat menentukan mau jadi apa kita. Nah, Gitu. sebegitu pentingnya Iya. mindset ini ya, Iya. bukan masalah harus punya uang biar punya kuasa. No, it's far deeper than that. Ini lebih Yep. penting dari itu. Yep. Kita akan bicara soal scarcity mindset dan Abundance mindset. ya. Scarcity dan abundance. Bisa tolong dibantu jelasin nggak Bu Yanti? Oke. Kalau abundance mindset itu kita merasa kita itu hidup berkelimpahan gitu Berkelimpahan ya. Penuh dengan rahmat dan berkah rasanya gitu kan. Penuh dengan semangat. Sedangkan kalau yang scarcity mindset ini merasa kurang terus gitu ya. Kalau dari secara artinya aja scarcity itu langka ya. Langka. Jadi kita menganggap dunia ini bagaikan sebuah cake ya yang terbatas jumlahnya. Kalau kita nggak buru-buru ambil, Kalau nggak buru-buru ambil nanti nggak kebagian. Gitu loh. Coba bayangkan kalau kita punya mindset seperti itu ya, Bu. Pasti jadi, kita akan merasa tamak, kikir, ya, culas, cemas, gitu kita kan. merasa harus lebih dulu dari orang. Iya. Kalau ngeliat orang lain yang susah, kita senang ya, Oh karena iya. dia yang susah bukan saya. Iya, yang penting saya dapat di bagian kue saya gitu. Ya mirip-mirip dengan kasus dengki itu. Mirip-mirip kasus dengki saya rasa ya. Mungkin sebenarnya Iya. banyak sekali yang bisa dikaitkan ya, sifat-sifat negatif yang mungkin bisa dikaitkan ke scarcity mindset. Betul, Sir. Betul, Sir. Ya, jadi biasanya orang yang dengki adalah orang yang dengan mindset scarcity tadi itu. Menganggap bahwa dunia ini terbatas, resourcesnya terbatas, hal-hal yang bisa kita dapatkan, kesempatan-kesempatan terbatas banget. Betul. Jadi kita harus rampas, rebut dia dengan cara apapun juga. Kalau lihat orang lain sukses, kita tidak senang. Dia habis jatah gue itu diambil gitu kan. Seperti itu ya. Nah, itulah kenapa kita perlu ngebahas lebih lanjut tentang scarcity dan juga abundance mindset ini. Jadi di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa yang positif adalah abundance berkecukupan, berkelimpahan. Merasa berkelimpahan, merasa diberkahi banget. Aduh, makasih Tuhan, saya diberi tubuh seperti ini, otak seperti ini, makan seperti ini dan seterusnya ya. Betul. Ya. Nah, sedangkan kalau yang di sisi satunya itu yang negatif, scarcity mindset atau kelangkaan, ya, kekurangan. Merasa takut nggak akan cukup. Merasa takut nggak akan terpenuhi apa yang dia butuhkan, ya. Jadi merasa apa ya Pak ya, dunia ini sangat terbatas resourcesnya gitu. Betul sekali. Nah, mungkin yang pertama kali kita perlu bicarakan di sini Bu Yanti, gimana agar kita ya termasuk Sobat Cendekia di rumah bisa tahu kita punya mindset yang mana ini? Karena saya rasa mindset seperti ini kalau kita kaitkan dengan yang minggu lalu ya, value attachment atau ya itu kan. Kalau misalkan dari kecil kita terbiasa mendapatkan apa yang kita butuhkan, maka on time, secara sendirinya abundance mindset itu akan terbentuk. Biasanya begitu, gitu ya. Kita terbiasa percaya, kita percaya bahwa caregiver kita bisa diandalkan, kita pun menjadi orang yang bisa diandalkan. Kita percaya orang tua kita ketika kita butuh dia ada, kita menjadi orang yang ada ketika orang lain butuh, kayak gitu Pak Pujo. Ya, secure attachment itu bisa memberikan konsistensi rasa ingin memberi dengan cara yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang gitu. Betul, di garis bawahi ya, dengan cara yang bertanggung jawab dan kasih sayang. Ya. Jadi memang harusnya nilai baiknya pun dipertahankan untuk abundance mindset itu. Yes, sir. Nah, sekarang Bu Yanti, gimana caranya kita bisa tahu mindset kita ini yang mana sih? Gitu. Oke. Ya kita perhatikan. Jadi kan kalau kata Imam Al-Ghazali, segala tindakan raga adalah manifestasi dari apa yang ada di kalbu, katanya gitu. Nah, kalbu orang yang abundance tadi itu adalah kalbu orang yang selalu merasa cukup, ya. Kalau kita merasa sangat bersyukur dengan semua yang sudah kita miliki, ya.
kita perhatikan aja deh kata-kata kita, behavior kita sehari-hari gitu ya. Kita lebih sering mengkomplain orang lain ya, mengkomplain apa yang salah, apa yang kurang, atau lebih sering kita mengatakan beruntung banget punya suami kayak kamu, beruntung banget punya anak sesaleha kamu nak, alhamdulillah nak punya anak gadis nak gitu, alhamdulillah nak punya suami begini, alhamdulillah punya teman kayak kamu, senang banget punya tim seperti ini. Nah orang seperti itu biasanya itu memiliki mindset yang abundant. Abundance ya, mencarikan positivity sekali. Yes, merasa syukur, aduh bersyukur banget aku ada di sini gitu ya. Itu salah satunya Penuh rasa syukur. Yang kedua juga orangnya nggak pelit biasanya Pak. Ya, jadi kayak aduh aku pernah nonton TikTok kemarin ya gitu, sampai rebutan-rebutan bayaran apa gitu misalnya gitu kan ya. Pokoknya kalau buat Trump gitu kan. Biar saya yang bayarin lah. Aku aja yang bayarin segala macam. Orang yang seperti itu biasanya sangat memiliki abundance mindset karena dia yakin segitu di dunia ini banyak banget resources yang bisa dia dapatkan dengan cara lebih rajin bekerja, lebih rajin belajar, berikhtiar supaya nanti bisa memberi lagi kepada orang lain kalau dia punya uang atau segala macam atau punya makanan dan waktu gitu ya. Selalu punya waktu untuk menolong orang lain ya. Lagi sibuk-sibuk banget hidup lagi capek-capeknya gitu kan ya. Tiba-tiba ada aja yang lagi capek-capeknya ada ngirimin makanan dari sebelah, ada yang bantuin motongin rumput atau segala macam ya, punya waktu untuk menolong orang lain. Dan biasanya orang ini juga ya senang belajar Pak Pujo, haus belajar. Kenapa coba haus belajar itu? Karena dia kepengen memperbaiki lagi worth dirinya, nilai dirinya, supaya bisa berhasil lebih banyak lagi, supaya bisa mendapatkan lebih banyak lagi untuk menolong orang lain. Nikmatnya itu terus-menerus buat dia gitu. Jadi kalau dalam ilmu psikologi riset-risetnya mengatakan orang yang suka bersedekah ya, sedekah yang intended banget tuh Pak Pujo, biasanya akan punya mentalitas orang kaya, abundance mindset. Kenapa? Dia ingin lebih kaya lagi. Buat apa lebih kaya? Supaya dia bisa merasakan nikmatnya memberi lagi gitu loh. Kayak gitu. Jadi seperti itu ya Bu Yanti ya. Bukan karena kita harus nunggu kaya dulu baru bersedekah. Itu dia. Berarti kalau kamu merasa sesuatu itu sangat limited untukmu kata Oprah ya, maka kamu akan dapat sedikit. Tapi kalau kamu yakin ya bahwa kamu akan bisa mendapatkan banyak dengan memberi, maka kamu pasti akan dapat banyak. Itu quote yang sangat bagus ya Bu Yanti. Karena mindset ini sejalan dengan keyakinan tadi ya Bu Yanti. Yes, kita yakin opportunity banyak, resources banyak, tinggal mau nggak kita berusaha gitu ya. Orangnya rajin biasanya, orangnya bersyukur, orangnya rajin, orang yang pemurah gitu ya. Orangnya seneng bekerja sama, seneng dengan teamwork gitu loh. Kalau dikerjakan sendiri kayaknya ini nggak akan menghasilkan nilai yang luar biasa karena dia tahu resources begitu banyaknya di dunia sana, kita dengan bersama-sama kita bisa kok bareng mencapai itu nanti jadi yang terbaik di sini, terbaik di situ. Itu jadi selalu optimis mereka. Ada optimisme yang selalu positif di situ ya. Betul. Bu Yanti ya. Tapi itu dia yang pasti yang paling berasa itu memang karena generosity-nya dan ingin terus memperbaiki diri. Nah ini mungkin bisa jadi salah satu cara buat kita untuk meningkatkan atau melatih abundance mindset kita ya Bu Yanti ya. Rajin memberi, rajin belajar, rajin bersyukur. Tidak pernah lupa bersyukur, saya rasa itu salah satu ciri khasnya. Ya. Betul sir. Ya, dan tadi itu Pak, tahu bahwa resources nggak terbatas di dunia ini. Betul, ya. Kalau kita mau berusaha mendapatkannya gitu. Betul. Nah ini semua bisa dikaitkan dengan keimanan ya Bu Yanti ya. Kalau misalkan memang ini kalau buat kita yang beragama Muslim kan kita juga percaya bahwa semua rezeki itu diatur oleh Allah. Iya. Yang penting ada usaha. Yang penting kita usaha dulu. Betul seperti itu. Jadi kita nggak perlu takut kita akan kehilangan kesempatan atau tidak akan mendapatkan apa yang seharusnya hak kita. Gitu. Kita buat kesempatan. Kita buat kesempatan itu. Iya, kita harus bikin kesempatan. Nah kalau di sisi yang satunya Bu Yanti, tentang scarcity mindset. Tadi kan kita udah bicara, gimana sih caranya kita tahu kalau kita punya mindset yang abundance ya. Sekarang gimana caranya kita tahu kalau kita ternyata punya yang scarcity mindset? Balik aja Pak. Balik aja. Kita memiliki rasa bahwa segala sesuatu yang resources terbatas. Di dunia ini. Jadi kita harus ada kesempatan ambil banyak semua. Mau duitnya udah segunung pun tetap rasa kurang gitu. Kurang. Tabung semuanya. Jangan dikasih, tabung. Kadang-kadang caranya juga mungkin kurang baik ya. Dengan segala cara ya, asalkan soalnya terbatas. Kalau bukan diambil saya itu diambil orang lain. Diambil orang lain gimana gitu. Mendingan saya ngambil. Betul. Dengki itu dari situ biasanya gitu ya. Nah yang kedua orangnya malas belajar gitu loh. Ya jadi misalnya kayak saya psikolog misalnya gitu kan ya, ahli psikologi misalnya gitu.
dunia tentang psikologi ini berkembang terus contohnya gitu kan. Kalau aku nggak suka rajin baca, nggak rajin diskusi dengan teman-teman, menambah wawasan segala macam, nggak sering memperhatikan dan tidak fokus gitu ya dengan duniaku, bisa-bisa aku akan tidak updated ilmuku gitu ya. Kayak yang tadi itu ya dikatakan bahwa misalnya nih ilmu neurologi mengatakan bahwa ternyata behavior kita itu bukan di otak tapi di hati katanya gitu kan. Nah kita masih stick di otak juga ya, itu kita ketinggalan. Nah, psikolog pun begitu contohnya, masih menggunakan kata-kata learning style, padahal ternyata learning style udah nggak ada, tidak dianggap tidak lagi bisa dipakai, tidak relevan lagi. Sayang banget. Jadi itu orangnya tidak suka belajar, merasa sudah cukup, merasa saya maksudnya nggak kepengen nambah apa-apa lagi, ini sudah cukup lah gitu ya, karena limited kok semuanya, dan nggak berani berpikir atau bermimpi yang besar ya, karena memang kalau udah diambil orang-orang ya udah, untuk gua nggak ada kali itu gitu. Akhirnya nggak terlalu jauh mikirnya ya, nggak jauh-jauh, cuman yang ada uang ambil, ada kesempatan ambil, jadi yang deket-deket aja. Nggak berpikir holistik gitu loh Pak. Ya berpikir itu harus, kalau kita berpikir yang abundance itu kita kayak dunia di bawah kita gitu loh Pak. Kita lihat, kita bisa ngeliat, ini kita juga bisa ini, kita bisa ini. Gitu. Bagaimana kita berkontribusi akhirnya. Betul. Kalau abundance. Betul. Kalau yang tadi, kalau yang scarcity, kita ada di tiny kecil dot di dunia yang sangat luas. Aduh, gua nggak siapa gua nggak bisa ngapa-ngapain. Caranya kalau bisa satu dunia punya kita, punya kita ya. Betul. Jadi itu orangnya males ya, nggak mau belajar, nggak mau menambah lagi ilmunya, orangnya pelit ya, orangnya baik dengan ilmu, dengan waktu, dengan uang atau makanan atau apa juga pelit gitu kan. Kemudian juga menganggap bahwa dunia ini sangat limited resources-nya gitu kan ya, dan sangat tidak pandai bersyukur. Yang kelihatan dari istri atau suami atau anak atau teman atau siapapun juga kesalahan-kesalahannya aja. Yang dilihat yang negatifnya ya. Pak Pujo tuh kurang sih, Pak Alan kurang itu gitu. Kamu tuh nasi gorengnya ada kerikilnya gitu ya. Ini nasi gorengnya oke sih, tapi ini kurang banget ininya, bumbu ininya. Ada kerikilnya satu. Ada kerikil satu ya, garam agak. Jadi selalu berfokus di yang buruk. Pada yang buruk, pada kesalahan-kesalahan. Instead of saying alhamdulillah masih bisa ada sarapan kita hari ini gitu kan ya. Susah hidupnya rasanya. Alhamdulillah ada teman, ya Allah. Harus selalu mencari yang bisa disyukuri ya. Exactly, sir. Nah, dengan kita bisa bersyukur dalam semua riset-riset dalam psikologi yang paling terkini pun mengatakan orang yang bersyukur biasanya orang yang akan bisa berpikir yang maju. Orang yang tahu dengan ini, yang sudah saya punya ini, saya akan bisa naik ke sini. Dari sini saya akan bisa naik ke sini. Dia ngelihatnya ke bawah, Pak. Maksud istilahnya, orang nggak punya loh apa yang saya punya ini, orang nggak bisa lah apa yang saya bisa ini. Nah kalau begitu saya bisa begini dong, bisa maju gitu. Daripada aku nggak mungkin berdagang karena aku nggak punya modal, aku nggak mungkin menikah lagi karena aku nggak cantik, aku nggak mungkin, semua opportunity dia tutup sendiri. Betul, jadi memang bagaimana kita memandang kesempatan ini ya, dan bagaimana kita mengambilnya itu juga akan ditentukan oleh mindset ini ya Bu Yanti. Itulah kenapa Sobat Cendekia di rumah atau dimanapun kita semua berada, scarcity dan abundance mindset ini tidak hanya mempengaruhi bagaimana kita hidup dengan bahagia, tapi juga hidup dengan sukses tadi ya Bu Yanti. Sukses dan bahagia. Jadi ada seorang sastrawan gitu yang mengatakan 1 menit yang kamu spend ya untuk memperbaiki satu hal kecil dari domain kehidupanmu itu akan menentukan takdir suksesmu di depan katanya. 1 menit kamu spend time lah. Misal hari ini bisa masak Thailand, belajar lagi di YouTube cara masak Filipina, besok belajar lagi. Kita nggak sadar kalau sebenarnya kita sedang mengembangkan dan expand opportunity kita. We will never know apa yang akan terjadi dengan ilmu-ilmu kita dapatkan itu gitu loh. Ya. Jadi itu tadi ya, kita mencoba, kita bersyukur, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ntar kalau misalkan masak tom yum gitu, alah pahit lah, udahlah saya nggak bakat masak. Udahlah nggak bakat masak, saya nggak bisa untuk orang-orang para chef aja lah. Kita menutup jalan kita untuk lagi jalan kita. Ya betul. Tapi kalau misalkan kita bisa punya mindset yang memang memungkinkan atau mengizinkan kita untuk berusaha, gagal dan berusaha lagi, itu membuat kita lebih punya kemampuan untuk istilahnya berkembang, untuk membantu diri kita sendiri dan membantu orang lain pada akhirnya ya Bu Yanti. Betul sir. Jadi dari segala hal yang kita bicarakan tadi itu Pak, sebenarnya ya mindset itu yang membuat kita menjadi orang yang punya mindset positif itu biasanya kalau kita itu fokus dalam segala hal. Ya melatih fokus kita. Nah, jadi kalau Daniel Goleman bilang dalam bukunya Focus Gen, judul bukunya ya, dia mengatakan bahwa
ada beberapa cara bisa kita lakukan untuk meningkatkan fokus kita. Fokus kita ke dalam dan keluar. Ke dalam apa nih yang bisa saya syukuri? Oh, alhamdulillah ini. Apa ini yang harus saya tingkatkan itu ya? Nah, itu memerlukan skill untuk melakukannya dengan cara pertama, sering-seringlah katanya wandering. Kosongkan pikiran, jalanlah, lihat hutan, ya lihat taman-taman yang indah. Nggak usah ngapa-ngapain. Ya, biasanya itu akan menimbulkan fokus yang tanpa kita sadari gitu ya. Kemudian mindful activity. Contohnya apa? Sholat ya, berzikir. Aku terus terang aja ya Pak, aku kan beberapa waktu yang lalu ini sering sekali baca-baca mengenai apa cara untuk misalnya untuk meningkatkan rezeki, menambah kebahagiaan segala macam. Ada zikir-zikirnya. Ini aku coba amalkan gitu ya. Zikir misalnya ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram kayak gitu habis sholat subuh atau setelah sholat fajar contohnya gitu. Aku lakukan dan itu aku bisa merasakan bahwa aku termotivasi, aku sudah minta loh pada Tuhanku, aku sudah menenangkan pikiranku dan langsung kepada yang punya alam ini loh mintanya gitu. Dan aku yakin akan ada pertolongan Allah. Entah bagaimana caranya. Jadi meningkatkan optimisme kita. Betul, ya, pagi kita mulai dengan rasa syukur, mindful activities dulu gitu kan ya. Kemudian apa yang bisa saya tingkatkan hari ini, apa 3 hal kecil yang bisa saya lakukan yang mendekatkan kita kepada apa yang kita inginkan. Instead of thinking about, aduh hari ini aku belum nyuci, belum itu, si nakal, aduh kemarin kerjaan banyak, aduh ini. Nah, itu dia. Belum lagi besok Senin, waduh kan. Aduh, besok Senin. Bikin tambah capek aja. Iya, betul. Jadi yang disampaikan Bu Yanti tadi, dengan adanya mindset yang benar, positif, melakukan hal yang positif pula, jadi positif reconstruction, apa istilahnya? Dan menarik energi positif. Betul, menarik energi positif ya. Positifnya jadi berlipat-lipat jadinya Bu Yanti ya. Nah, itulah kenapa mindset ini penting ya Bu Yanti ya. Dan ketika kita memancarkan energi positif, kan alam di sekitar kita, alam itu termasuk suami kita, anak kita, siapa mertua kita, ya orang tua kita, kan alam yang lain akan menangkap itu gitu kan. Nah, alam itu sifatnya apa? Berbalik, membalas. Betul, dia akan memberikan kepositifannya kita. Kayak tadi pagi ya contohnya misal gitu kan. Lamis baru turun tangga aja gue bilang, selamat pagi cintaku, solehaku gitu kan ya. Dia tadi begini turunnya tuh. Manyun ya. langsung hai mam. Gitu. Tadi lagi sakit perut dia. Menular ya Bu Yanti ya untuk positivisme itu. Iya, daripada baru turun jam segini apa sih daripada gitu, pasti membalas alam itu. Betul. Pasti. Betul. Jadi itulah kenapa kita punya pilihan untuk bagaimana kita merespon ya Bu Yanti ya. Jangan biasakan bereaksi, istilahnya lihat orang manyun kita tambah manyunin lagi. Lebih manyun lagi ya. Tapi kita selalu punya pilihan untuk bersikap positif dan membangun kondisi yang lebih kondusif ya. That's true, sir. That's true, sir. Nah, tapi saya ingin tanya Bu Yanti, bisakah atau apakah yang namanya abundance mindset ini malah bisa menyesatkan kita atau kalau berlebihan bisa malah menyesatkan, menjerumuskan kita ke jalan yang salah? Ada yang serba kebablas, yang serba berlebihan itu kan biasa tidak baik ya, tidak baik ya Pak ya. Contohnya gini, ketika seseorang begitu pedenya pada dirinya, ya begitu yakin atas dirinya, kepintaranku, kemampuanku mengontrol dunia, kemampuanku ini, kemampuan itu, dia sekarang suka melupakan bahwa ada yang lebih di atas dia lagi, bahwa dia adalah seorang hamba, contohnya gitu ya. Jadi sebaiknya spiritual aspects ya harus menjadi hal yang integral di situ. Harus sadar bahwa kita ini hanya hamba. Tetap keeping us grounded ya. Tetap. Ya, kita jadi humble lagi ya. Humble dan sekaligus ingin mempleasing yang maha segala tadi itu. Betul. Ya kan, yang anchor kita kembali pada anchor kita. Anchor kita bukan kepada self yang hebat ini, bukan kepada bergantung kepada others, bukan kepada materi gitu, tapi kepada mencari ridho Tuhan. Jadi aku lakukan ini karena ingin mencari ridho Allah. Jadi kita tetap humble. Betul. Saya ingin mengingatkan juga ini ke Sobat Cendekia yang di rumah ya. Beberapa waktu yang lalu kan memang sempat populer ya seorang Crazy Rich. Crazy Rich. Yang salah satu istilahnya catchphrase-nya adalah wow murah banget gitu ya. Dengan segala kekayaan yang dipamerkan begitu Bu Yanti. Yang ternyata sumber kekayaannya istilahnya ditentukan oleh pengadilan, didapatkan dengan merugikan banyak orang yang lain. Mendorong orang untuk ikut berjudi dan kalau mereka kalah judi keuntungannya dia. Judi, betul. Nah, jadi meskipun ketika kita semuanya memilih, kita berkecukupan memiliki semua yang kita miliki pun tetap harus kembali apakah itu benar dan salah ya dasarnya. Apakah itu benar dan salah ya? Apakah benar dan salah sejalan dengan istilahnya
ya kebenaran Sang Kuasa, begitu ya Bu Betul. Yanti? Kita bebas, memang bebas untuk menganggap segala-galanya kita bisa gitu kan ya, bebas. Tapi apakah kebebasan kita itu akan baik juga untuk orang lain? Nah, apakah kebebasan kita itu diridhoi oleh Yang Maha Segala gitu ya? Itu kita itu memang makhluk bebas sebenarnya. Terlahir bebas memilih ya Bu Yanti? bebas memilih, bebas Betul, memilih bebas ya. memilih kita. Tapi memilih dalam koridor yang sesuai dengan aturan Allah gitu. Itu seharusnya. Maka itu kan grounded, akan ground ke tanah lagi kita. Ya, untuk merasa saya ini ya hanyalah bagian dari alam semesta. Kalau kita nggak begitu Pak, kita akan selalu merasa menjadi yang paling tinggi, akhirnya menjadi Tuhan. Akhirnya nggak ada lagi jalan kita untuk berinteraksi dengan baik dengan sesama jadinya. Betul, karena kita sudah lebih tinggi, memposisikan diri lebih tinggi, lebih tinggi ya, lupa daratan. Dan biasanya ya semoga masih diingatkan lah ya kalau misalkan kita dalam posisi yang seperti itu. Betul Pak, betul Pak. Oke, berarti kita sepakat ya Bu Yanti bahwa kalau misalkan kita bisa punya abundance mindset yang memang berada dalam koridor yang benar sesuai dengan ajaran keyakinan masing-masing, insya Allah kita akan bisa membangun bangsa yang lebih positif, kita bisa membangun bersama gitu ya, saling menyemangati dan yang lain-lain ya. Dan mengganti predikat-predikat kita yang aneh-aneh itu Pak. Nah, apa aja nih Bu Yanti contohnya? Pornografi nomor 2 di dunia, fatherless nomor 3, fatherless nomor 3 di dunia, judi, slot gacor nomor 1 di dunia. Seperti itu ya. Apalagi Pak, literasi nomor 2 terbawah di dunia. Seperti itu ya. Betul. Kok prestasinya agak kurang baik ya Bu Yanti ya. Nah, betul. Nah, jadi kalau misal yang paling gampang scarcity itu scarcity mindset ini sebenarnya sudah mengakar di kebudayaan kita dari lama Bu Yanti. Saya jadi sadar ini. Kalau di Jawa saya rasa juga sudah jadi istilahnya apa ya? Sebutan umum lah ya, aji mumpung. Aji mumpung, apa kalau mangan nggak mangan itu apa ya? Kalau mangan nggak mangan atau kumpul beda lagi. Lain ya. Itu yang penting kita semua. Aji mumpung ya. Aji mumpung. Mumpung saya berkuasa nih, saya kumpulin gitu ya. Mumpung saya bisa dapat uang banyak. Wow, saya kumpulin uang banyak. Mumpung bisa. Karena terbatas nih. Karena terbatas. Resources terbatas, kita harus ambil semuanya nih. Nah, jadi aji mumpung ini sangat erat dengan scarcity mindset ya Bu Yanti ya. Ya orang koruptor kan scarcity mindset. Scarcity mindset. Waduh, mumpung gua lagi menjabat nih. Wah, merasa nggak cukup gitu kan. Betul. Uang sebanyak apapun juga dianggap tidak cukup. Tidak cukup. Nanti habis nanti di luar sana gitu. Betul. Ya, jadi saya rasa itu salah satu cara kita untuk melatih agar kita tidak terjebak dalam scarcity mindset, Bu Yanti. Jangan mudah terjebak dengan sesuatu yang sifatnya mumpung ya, dari apapun ya, dari amanah atau dari apapun yang kita miliki. Wah, mumpung ada uang, saya pakai judi slot gacor gitu. Mumpung ada teman, saya mau manfaatin dia buat dapat uang sebanyak-banyaknya. Mumpung masih muda. Padahal kalau di kita ada ingat 5 perkara sebelum 5 perkara ya. Betul, apa itu Pak? 5 perkara sebelum 5 perkara Pak? Ya, muda sebelum tua, sehat sebelum sakit. Betul. Saya ingat yang terakhir ya, hidup sebelum mati. Yang 2 lainnya saya lupa. Tapi itu. Kerudung tahu. Ingat 5 perkara apa aja? Kaya sebelum miskin. Apa lagi? Satu lagi, Satu lagi. Tapi itu ada hadis Rasul. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah itu ada 5 aja. Tapi yang terakhir memang hidup sebelum sehat mati. Sebelum sakit. Sehat sebelum sakit. Hidup sebelum mati. Kemudian kaya sebelum miskin. Kaya sebelum miskin. Apalagi ya? Wah. Muda sebelum tua. Satu lagi. Lupa. Tapi ada 5. Tapi itu memang sudah diperingatkan oleh Rasul bahwa memang kita seyogyanya menjauhkan diri dari mumpung-mumpung ini. Jadi memang dalam Islam juga didorong agar kita bersyukur ya. Karena ketika aji mumpung itu meningkatkan sifat negatif kita, greediness kita, sifat hewan kita kan. Betul. Wah, ada yang ngasih makan tapi sedikit. Wah, udah harus saya yang dapat. Rampas, sikut kiri. Betul. Jadi itu yang istilahnya menjauhkan kita dari hakikat manusia yang sebenarnya memiliki keutamaan dalam akal pikiran ya. Kita bisa berpikir dengan logis. Kayak kemarin kita bicarakan, kita punya kemampuan untuk menjadi setan sekalian, binatang buas sekalian, binatang ternak sekalian, males-malesan aja. Betul. Atau menjadi malaikat sekalian. Kita mampu untuk itu. Kita diberikan kebebasan untuk pilih yang mana gitu. Ya begitu, jadi kita sudah sampai pada akhir penghujung acara. Jadi memang mungkin teman-teman Sobat Cendekia di rumah ingin diskusi lebih banyak soal abundance and scarcity mindset ini, kita bisa bicara soal contoh-contohnya lebih banyak lagi. Iya, betul. Karena semakin kesini, ya memang semakin banyak yang bisa kita lihat dan kita nilai apa sih yang jadi dasar mindset orang ini melakukan seperti itu. Betul. Banyak sekali kasus-kasus yang terjadi zaman sekarang ini karena mindset itu, Pak. Ya.
bunuh diri, ya, dengki, kemudian korupsi. Seolah-olah tidak ada jalan lain lagi selain itu. Nah, itu dia. Dunia ini sempit, nggak mungkin bunuh diri aja deh gitu kan. Peluang ini terlalu sedikit, maka gue bunuh aja dia supaya aku dapat peluang yang itu juga, dan segala macam. Pembunuhan, ya, korupsi, kemudian bunuh diri, dengki. Ya, karena mindset kita ini adalah victim yang harus memperjuangkan nasib kita dengan segala cara. Karena dunia sangat terbatas opportunity-nya. Dunia sangat sedikit kesempatan untuk mendapatkan sesuatu. Dan aku terlalu susah untuk belajar lagi. Ya, dan aku nggak boleh ngasih-ngasih ke siapa-siapa, karena nanti habis yang punya aku. Gitu ya. Nah, ini saya rasa jadi sedikit masukan juga buat kita semua ya, termasuk buat Sobat Cendekia di rumah. Kalau misalkan sering-sering traktir aku. Ini Bu Yanti, tolong saya dikoreksi kalau saya salah nih. Tapi kalau misalkan ini kita kaitkan dengan yang sudah kita pernah bahas di podcast-podcast sebelumnya ya. Misalkan kita FOMO, melihat banyak hal-hal yang membuat kita iri, dengki, kenapa dia bisa sukses saya enggak. Berarti kita menabung ya, scarcity mindset. Scarcity mindset, itu dia, melihat ke atas terus. Berarti dia suruh punya itu, aduh nggak mungkin gue kayak gitu. Atau gimana ya caranya supaya gue terlihat seperti itu. Akhirnya nggak ada yang betul-betul kita yang meningkatkan kualifikasi kita. Ya, terlihat seperti itu kan bukan berarti benar-benar seperti itu. Benar-benar seperti itu, gitu ya. Pencitraan saja. Iya, panjat sosial, pansos gitu kan. Jadi langkah baiknya kalau misalkan memang sekali lagi lokus kita kembalikan ke diri kita kepada diri kita. Kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab, kita tingkatkan positivity dari diri kita, dan kita percaya bahwa insya Allah rezeki sudah ada yang mengatur, kita tinggal berusaha sekuat tenaga, nanti akan tiba ke kita kalau sudah waktunya ya. Tingkatkan potensi dasar kita sebaik-baiknya. Tingkatkan potensi dasar kita sebaik-baiknya. Kita sudah tiba di penghujung podcast, Bu Yanti, mungkin ada yang mau disampaikan? Iya, jadi sekali lagi mungkin untuk masalah teman-teman yang merasa bahwa, aduh mungkinkah saya gitu lah. Ingat teman-teman bahwa kita itu betul-betul bertanggung jawab terhadap seperti apa kita akan menjadi gitu ya. Jadi you create your own happiness, you create your own success gitu kan, dengan bantuan Tuhan tentunya gitu ya. Tapi yang pasti ikhtiar. Rajinlah perbaiki diri, belajar, tingkatkan self worth kita dengan cara belajar dengan tekun, dengan fokus gitu ya. Kemudian bersyukurlah dengan apa yang teman-teman punya gitu kan ya. Kemudian selain fokus tadi belajar, kemudian teman-teman juga harus kembali menyadari bahwa dunia ini penuh dengan kesempatan untuk semua orang asalkan mau gitu. Ya, itu yang harus kita tekankan berulang-ulang pada diri kita, dan syukuri apa yang sudah kita miliki saat ini supaya kita bisa maju. Oke. Paling itu, dan anchorkan segala sesuatunya untuk mencari ridha Allah saja, ridha Tuhan saja, ya, bukan mencari ridha manusia atau ridha diri sendiri yang sombong ya. Betul, nanti jadi makin sombong kita. Makin sombong. Ya. Semuanya kita, wah ini pasti karena saya. Gitu iya, betul ya. Jadi dengan kembali menghumblekan diri kita, merendahkan diri kita sebagai makhluk, sesama makhluk, maka kita akan selalu berusaha untuk menjaga hubungan kita dengan baik dengan makhluk yang lain gitu ya. Dengan sharing, karena kalau bersama-sama sesuatu yang besar bisa dicapai dengan baik. Kalau sendirian susah. Betul sekali, seperti itu. Oke, Sobat Cendekia, sekali lagi hindari aji mumpung, kita selesai dulu saat ini, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.